Oke. Setelah lama kita nggak live ya, seminggu kemarin kita off. Kita akan demo lagi kali ini dengan menu yang variatif nantinya di bulan Oktober ya. Saya udah siapkan semua menu dalam bulan Oktober, 1 bulan full. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai technical advisor di PT Dolphin, khususnya untuk produk Bella Coklat. Dan kali ini saya akan mendemokan resep naked coklat s'more cake. Ya, naked coklat s'more cake ini resep yang amat sangat simple, kemudian enak lah. Ya. Nah, kali ini saya akan mendemokan naked coklat s'more cake, dimana nanti ini adalah resep yang mungkin ibu-ibu semua yang terkendala dalam menggarnis atau menghias kue yang misalkan dipolesnya, wah saya molesnya nggak bisa rapi, saya nggak bisa rata segala macam. Nah inilah sekarang jawabannya. Oke, naked coklat s'more cake ini adalah kenapa dinamakan naked coklat. Naked kan dalam bahasa Inggris telanjang ya. Dalam artian cake ini tidak dipoles bagian sisinya atau tidak dipoles keseluruhannya, jadi banyak bagian atasnya aja. Kemudian ada yang nanya, s'more cake itu s'more apa smoke gitu kan? S koma atas more kan, more cake. Itu artinya adalah some more, jadi ada sesuatu di atas cake-nya. Jadi bisa kita tambahin, misalkan kalau di Eropa sana crackers itu ditambahin s'more-nya itu menggunakan marshmallow, kemudian di di torch menggunakan api ya, jadi warnanya agak kecoklatan, agak meleleh. Oke, ini resepnya sangat simpel sekali. Yaitu yang pertama bahan yang kita gunakan adalah kita membuat coklat sponsnya dulu, yaitu ada 10 gram cake emulsifier, kemudian ada 100 gram gula pasir, ada 200 gram telur ayam atau estimasinya kurang lebih 4 butir telur ayam ya. Lalu ada baking powder, ada 50 gram maizena, dan tepung terigu protein sedangnya 100 gram. Nah, menggunakan produk Bella, kita menggunakan adalah Bella Cocoa Powdernya. Nah, ini Bella Cocoa Powder kita. Aromanya tuh asam, coklat asam gitu. Jadi kan memang coklat bubuk itu yang enak adalah yang asam ya, asam coklat seperti itu. Kemudian ada gula halus, ada margarin 75 gram, dan nanti untuk s'more-nya itu kita menggunakan putih telur 50 gram, gula pasir 100 gram. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering melihat cake namanya Bake Alaska, nah seperti itu kurang lebih. Jadi Bake Alaska itu kan, tapi kalau Bake Alaska itu biasanya keseluruhan dipoles menggunakan putih telur dengan gula yang dikocok, kemudian lalu dibakar ya. Oke, saya akan membuat coklat sponsnya dulu. Nanti saya menggunakan loyang diameter 18 cm. Ya, langsung kita roti, tidak perlu saya poles. Dan oven 15 menit sebelumnya sudah saya panaskan dengan suhu 180 derajat Celcius. Oke. Bener banget. Ah, itu dia. Bener banget. Di sini ada cake emulsifier. Cake emulsifier ini 10 gram. Cake emulsifiernya ini ibu bebas mau pakai merek apa aja ya, mau pakai merek SP, mau pakai merek yang lain gitu. Jadi biasanya kalau di bahasa ibu-ibu ini cake emulsifier ini adalah SP biasanya ya, kalau kita nyebutnya cake emulsifier karena kita nggak mau menyebutkan merek. Lalu ada gula pasir 100 gram, kemudian ada telur ayam 4 butir atau 200 gram. Kalau metode saya, metode sponge cake-nya ini all in method ya, kecuali bahan yang ada lemaknya. Kayak misalkan coklat bubuk dengan margarin ini masuk ke terakhir. Lalu ada baking powder. Oke, baking powder 4 gram. Kemudian ada maizena 50 gram. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya aja. Kemudian ada tepung terigu protein sedang 100 gram. Terus mau bahan campur kan.
Kemudian ada coklat bubuk 20 gram dan gula halus 20 gram. Ini kita satukan aja. Ini yang sudah diayak ya. Pastikan bahan-bahan yang lebih baik itu diayak sebelum kita aduk. Karena apa? Kalau misalkan diayak itu dipastikan bahan-bahannya halus dan juga dia terhindar dari atau terkontaminasi dari serangga ataupun yang bahan-bahan lainnya. Nah, kalau ada margarin yang dilelehkan, saya sudah jelaskan sebelumnya. Itu pastikan kita lelehkan dulu sebelum kita mengaduk. Ini 75 gram margarinnya. Kalau ibu-ibu dirasa mau pakai butter silahkan. Ini kita tim aja. Boleh margarin ini dipanaskan langsung di api ya, boleh. Asal jangan ditinggal karena margarin ini atau butter itu kalau dilelehkan dia sebentar aja sudah mencair. Oke. Ini saya tim, ini sudah saya panaskan airnya. Sebentar aja dia nanti meleleh. Simpel sekali ya. Dan dalam melelehkan margarin ataupun butter jangan semuanya sampai dia larut, tapi pastikan masih ada sisa atau 80% yang meleleh, angkat aja udah. Karena biar nggak terlalu panas dia nanti. Nah, ini sudah meleleh kan? Oke, bisa 80% banget. Dalam artian dia tidak perlu larut semuanya, karena nanti kita aduk di luar dia akan larut semuanya. Jadi gini, kalau misalkan margarin terlalu panas dalam pembuatan sponge cake ataupun gulung ya, margarin ini kan lemak ya, dia kan berat. Kalau misalkan adonan kitanya nggak terlalu kembangnya belum sempurna, kemudian kita masukkan margarin dalam keadaan masih panas, nanti takutnya dia akan kolaps, akan turun si margarinnya ketika jadinya adonannya tuh seakan-akan kayak bantet seperti itu ya. Nah, jadi pastikan margarinnya jangan terlalu panas, jadi hangat aja atau agak dingin lah seperti ini. Jadi dia tidak terlalu bening ya, masih agak pucet. Nah, kemudian kita akan aduk adonan yang tadi ada tepung, gula, emulsifier, kita aduk semuanya menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih 3 sampai 5 menit. Jangan langsung kecepatan tinggi, pastikan kita aduk dengan kecepatan rendah dulu biar dia tidak tidak buyar ya si tepungnya. Biasanya kalau dalam pembuatan sponge cake itu telur, gula sama emulsifier yang dikocok sampai dia mengembang, baru dimasukkan bahan-bahan kering, kemudian lemak. Nah, kalau resep saya tidak perlu menggunakan proses seperti itu, jadi langsung aja semuanya. Sampai bercampur rata aja, sampai dia benar-benar, kalau bahasanya ibu sekarang tuh sampai kental berjejak, sampai dia adonannya kental berjejak. Jadi ketika diputer adonan dalam sekian detik dia tidak hilang bulatan-bulatan si adukannya.
sudah kental berjejak. Ya, bisa dulu ya. Yang dimaksud kental berjejak seperti apa? Jadi ketika kita putar, ini bulatan-bulatan bekas mixer ini masih belum hilang. Ini nggak langsung mencair. Ini dinamakan kental berjejak. Berapa lama mixer bahan-bahannya? Ini tergantung banyak atau sedikitnya adonan juga. Kalau kita bikin satu resep ini kurang lebih 3-5 menitan menggunakan hand mixer. Ya. Kalau misalkan terlalu lama, kenapa yang terjadi? Nanti adonannya dia akan kolaps, akan mengembang, nanti dia akan turun. Yang penting ciri-cirinya ibu tahu, dia sampai kental berjejak aja. Ketika sudah kental berjejak, kita masukkan bahan kering yang ada lemaknya, yaitu cocoa powder. Sedikit demi sedikit ya. Ini coklat bubuk yang sudah dicampur dengan gula halus. Kenapa harus dicampur gula halus? Karena si coklat bubuk ini bahan kering yang penyerapan airnya sangat tinggi, sehingga kalau misalkan di dalam adonan cake, nanti cake-nya takutnya kering dan kalau bahasanya ibu tuh ngeprul ya dipotongnya. Nah, direndam menggunakan gula halus, karena gula halus adalah termasuk kategori gula, sehingga gula itu kan kalau misalnya terkena panas dia akan menjadi karamelisasi, sehingga meredam penyerapan pada pada cocoa powder. Ini sudah tercampur rata. Lalu kemudian masukkan margarin atau mentega ini. Oke, kita aduk sebentar biar adonan tercampur rata. Kita pastikan tercampur rata. Tuh. Lalu kita masukkan ke dalam loyang diameter 18x18. Diameter 18. Tingginya kurang lebih 7 cm ini. Jadi resep sponge kayak ini simple, nggak ribet ya, nggak perlu bahan-bahan dipisah segala macam, campur aja semuanya. Karena apa? Karena gini, kita menggunakan yang namanya cake emulsifier. Cake emulsifier itu kan sebagaimana fungsinya ya, bukan sebagai pengembang, tapi sebagai penstabil adonan. Dimana kalau dikatakan stabil itu adalah mau gimana pun juga dia adonannya tetap stabil karena udah ada cake emulsifier. Kalau misalkan kita ngaduk telur, gula, dan juga cake emulsifier dulu sampai ngembang, baru masukkan tepung, itu namanya bukan sebagai penstabil dong si cake emulsifiernya. Karena kalau zaman dulu iya betul, telur sama gula dikocok sampai ngembang, baru kemudian masukkan tepung, baru masukkan minyak, itu benar. Karena tidak ada penstabil adonannya kalau zaman dulu. Maka dulu zamannya nenek saya bikin kue itu ada istilahnya adalah mengocok dengan searah jarum jam, tidak boleh berlawanan. Kenapa? Kalau berlawanan nanti dia akan keluar anginnya sehingga adonannya akan turun. Oke, ini kita tuang udara sebentar, kemudian kita panggang kurang lebih 25 menit. Suhu 201 derajat. Kalau sudah, kita akan ngocok bikin coklat creamnya, yaitu menggunakan cake emulsifier, menggunakan fresh cream. Yang dicampur dengan Bella spread coklat.
Fresh creamnya itu ada 200 gram dan Bella spray coklatnya itu 150 gram. Kita akan membuat chocolate cream. Nanti resepnya akan saya share. Untuk filling tengahnya ya. Ini saya pakai fresh creamnya yang non dairy, yang sebelumnya sudah saya diamkan di dalam freezer dulu. Baru kita towing, ini biar normal baru kita aduk. Oke, kemudian kita akan siapkan Bella spread coklatnya, yaitu ada dua. Ini Bella spread coklat yang dicampur dengan fresh cream itu 150 gram Bella spread coklatnya. Kemudian nanti ada Bella spread coklat yang sendiri itu 100 gram. Jadi biar ada apa ya? Biar ada sensasinya beda. Jadi nggak cuma krim semua, tapi ada Bella spreadnya. Bedanya whipping cream sama fresh cream apa sih? Whipping cream sama fresh cream bahkan sama sebenarnya. Kalau whipped cream beda. Kalau whipping cream dengan fresh cream itu sama, masih dalam bentuk liquid. Kemudian kalau whipped cream itu yang sudah dikocok ngembang. Oke. Nah, whipped cream atau whipping cream itu sama. Tapi yang membedakan ada, kalau misalnya ibu bertanya bedanya non dairy dengan yang dairy seperti apa, itu baru saya jawab. Kalau yang non dairy dengan yang non dairy adalah, kalau yang dairy itu dari lemak hewani, kalau yang non dairy itu dari nabati. Sehingga biasanya kalau yang non dairy itu rasanya lebih manis cenderungnya, kayak seperti yang saya pakai ini non dairy. Dan dia untuk ketahanan di suhu ruang seperti ini lebih tahan dibandingkan yang dairy. Kalau yang dairy dia pertama rasanya lebih gurih, lebih ke arah susu ya. Dan juga dia plain biasanya kalau yang dairy itu, dan juga dia cenderung lebih mahal, dan juga dari dalam suhu ruang seperti ini dia nggak tahan lama kalau yang dairy itu biasanya. Oke, saya akan aduk whipping cream ataupun fresh creamnya. Ini 200 gram. Ini sampai 80% ngembang ataupun sampai dia sebelum kaku ya. Jadi sebelum kaku kita masukkan Bella spread coklatnya. Yang dia tidak di cover permukaan seluruh cake-nya itu tidak menggunakan cream atau tidak menggunakan fondant. Dan itu dinamakan naked small cake ataupun naked cake. Jadi dia kelihatan lapisan-lapisan si cake-nya asli. Jadi nggak ditutup oleh lapisan cream atau lapisan gula yang lainnya. Lalu kita aduk lagi sampai dia tercampur rata. Kenapa tidak sampai kaku? Karena nanti kalau sampai kaku, pas begitu dicampur atau dimasukkan menggunakan Bella spread coklatnya, nanti akan pecah, nggak rata dia.
Ini kita aduk lagi sampai dia lembab. Campuran si Bella Spread coklat itu boleh kita aduk sampai dia kaku. Oke, ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah dikasih kuit yang plain. Nah, enak banget. Banget coklat Bella ya. Ya. Ini sensasi rasanya juga enak ini. Oke, saya akan lihat itu dulu. Ntar ya, saya minta satu aja karena sudah 2 mixer. Oke. Kalau di luaran sana teman-teman buruh lagi menyuarakan aspirasi demo ya, kita juga lagi demo di sini. Demo yang enak loh kita. Ini saya sudah bikin yang jadinya, sponge cake-nya. Kalau misalkan kita nunggu itu sampai matang, itu akan lama sekali. Nah, untuk next semur cake ini, Bapak Ibu bebas mau bikin 3 layer atau 4 layer, asal jangan 2 layer ya. Bagian atasnya saya buang aja. Pengen banget main di dapur ya Bella Coklat, kayaknya seru lihat langsung katanya saya. Oh boleh. Nanti kalau sudah masa pandemi ini sudah berakhir, Kita open. Kita biasanya akan undang beberapa peserta ataupun beberapa customer ke sini, ke dapur kita. Oke, ini kita bagi 3. Jadi kalau punya kelompok bisa DM kita ya Chef ya. Oh boleh nanti tim kita nanti akan DM. Pokoknya dari dapurnya Bella Coklat ini, untuk baking centernya Ibu mau bawa bis juga masuk.
Parkirannya luas. 20 bis masuk ya Sep ya. Masuk 20 bis. Tapi tempatnya kita nggak muat di dalam bagging centernya. Oke. Halo Sepri itu. Halo Ibu Ervina. Aduh, Bu Ervina ini suatu kehormatan saya di komen nih. Oke. Ini sudah bikin coklat creamnya. Yang tadi whipping cream dicampur dengan Bella spray coklat. Ya. Ini cukup simpel sekali Ibu. Ibu bikin dot ataupun coklat dot itu ada seperti jam, misalkan ini angka 12 di sini. Jadi ini untuk yang terkendala dalam membuat dekorasi pas sekali ya. Oke. Ada yang tanya nih Sep. Apa? Diameter berapa dan tinggi berapa Sep? Cake-nya. Ini diameter 18, tingginya 7 cm. Kalau yang saya. Kalau open listrik pakai suhu berapa? Suhunya 150 aja gua open listrik mah. Oke. Nah ini sponge cake-nya, kalau ibu-ibu mau dipakein simple sirup boleh. Jadi perbandingannya 1:2, satunya gula, duanya air. Oke, seperti ini ya. Jadi bagian luarnya akan kelihatan seperti apa namanya, bola-bola. Kalau ada yang bertanya, Chef, bisa nggak coklatnya diganti menggunakan krimnya diganti menggunakan buttercream? Boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi ya gitu, kalau menggunakan buttercream biasanya itu rasanya akan ngendal, nempel di langit-langit dan oily biasanya. Jadi beda ya, buttercream sama whipping cream atau fresh cream itu beda artinya. Semua yang pakai filling whipping cream harus di kulkas ya Sep, di suhu ruang mencair. Iya. Di kulkas kan lebih baik Ibu. Oke. Baru tengahnya kita kasih Bella spray coklat. Kemudian kita susun lagi di atasnya. Seperti ini, kita lakukan berulang seperti tadi. Nah ini kalau misalkan krim yang dia nggak diaduk kaku, pada saat pencampuran si Bella spray coklatnya, dia akan letoy nantinya, dia akan cepat lumer. Oke, simpel kan? Jadi dia kelihatan di dalamnya ini tuh seperti apa ya? Bola-bola. Jadi dia nggak tercover semua. Kasih lagi biar spray coklatnya. Kita taruh lapisan yang terakhir.
Nah, untuk yang bagian terakhir ini kita atasnya menggunakan s'more, adonan s'more jadi gitu. Dari telur ini 50 gram, kemudian gula pasir 100 gram. Saya akan kocok. Pertama-tama kita kocok dulu putih telurnya ini suhu ruang ya. Kita aduk sampai dia sedikit berbuih. Lalu perlahan kita masukkan gula pasirnya. Velvet cake ya, kalau ini kayak velvet begini. Kalau ini dia coklat velvet cake. Ini sudah agak berbuih. Kemudian kita masukkan gula pasir sedikit. Ini harus sampai kaku ya. Sampai kaku dan juga gula pasirnya sampai benar-benar melarut. Minimal gula pasirnya itu dia sedikit dia larut, karena dia ketika kita dibakar dia ada efek gosongnya. Kita akan taruh di atasnya cake-nya, asal aja. Nah, ini kan saya bilang tadi, ini adalah salah satu jawaban untuk ibu-ibu yang pemula dan tanda kutip yang sulit sekali untuk menghias dekorasi cake, untuk membuat garnish. Misalkan, oh saya kok nggak bisa rapi ya chef ya. Nah, ini kuncinya bu, maksudnya ini jawabannya. Jadi nggak perlu teknik yang rumit sekali. Ada yang tanya nih chef, tips biar nggak capek saat mixer, nggak terbiasa soalnya. Oh gini bu, kalau dulu sih ada tips gini. Biasanya kalau kita roti ya, kita bikin roti. Biasanya kalau roti dalam membulatan roti itu, dalam rounding roti, biasanya belajar pakai tangan satu, bener nggak? Kalau nggak bikin yang pakai manual gitu. Kemudian lama-lama kalau bisa pakai tangan dua. Nanti ibu kalau udah hebat, ibu bisa lepas tangan juga udah bisa ya. Berarti ibu nyuruh orang doang nih bu, bulutin gitu. Terus salah satu tipsnya kalau ibu misalkan udah biar nggak capek, Nyuruh orang chef. nyuruh orang. Oke, ini kita abstrak aja seperti ini. Nah, ini abstrak aja. Biar ada efek polesan-polesannya. Baru nanti kita poles kita bakar keseluruhannya.
Oke, cara bakarnya gimana? Cek itu kan pakai putih telur, nggak bisa dimakan dong. Bisa Bu, ini kan kita bakar. Jadi bakteri salmonella itu kan adanya di kuning telur ya biasanya. Ya, biasanya bakteri salmonella itu mati ketika kena suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, sedangkan kita bakar ini kan suhunya tinggi. Oke. Ini kita bakar pakai torch. Jadi hati-hati ya. Oke, kita bukan lagi main debus. Tapi terus di oven api atas bisa, Sep? Maksudnya? Mungkin pakai api atas gitu di oven. Di oven pakai api. Oh, ini kan krim ya Bu ya. Ini kan krim. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke dalam oven pakai api atas, dikhawatirkan krim yang bagian dalam ini pada meleleh semua Ibu. Oke, kita kasih hiasan aja sedikit. Nah, biasanya kalau untuk s'more, nah ini dibilang s'more ya. Jadi s'more cake itu adalah s'more, ada sesuatu di atas cake-nya. Jadi bisa pakai marshmallow, Ibu tumbuk-tumbuk kemudian Ibu bakar, jadi sehingga dia meleleh, ada efek gosongnya. Kemudian juga ada pakai coklat, yang lain-lain juga bisa. Ini seperti kayak bake Alaska, tapi kalau bake Alaska kan semuanya di cover menggunakan putih telur yang dicampur dengan gula. Oke. Jadi eksotis gitu ya, efek gosong ya, Sep? Iya, eksotisnya. Ini matang ya ibu-ibu ya. Karena tadi ada kita bakar, kemudian lebih banyak gula sebenarnya daripada putih telurnya. Tarat, naked coklat s'more cake. Baik, Bella coklat. By Bella Coklat. Oke, saya akan kasih hitung kosnya dulu. Apa sih kira-kira harga segitu gitu kan. Kalau ibu-ibu mau pakai simple sirup biar lebih moist lagi silakan. Sangat disarankan malah. Simple sirup tuh gampang kok, bisa pakai gula campur air sampai dia larut, itu bisa. Tidak lupa saya juga akan mencantumkan kosnya dalam demo. Setiap demo saya akan kasih info kosnya berapa sih gitu kan. Jadi nggak cuma demo bikin selesai udah. Oke, saya akan hitung kosnya. Dalam membuat naked coklat s'more cake ini, saya estimasi biayanya ataupun modalnya itu adalah, kalau untuk modal kita cuma 58.400 satu cake ini modalnya ya. Itu sudah termasuk operasional, entah itu tenaga, biaya listrik dan juga lain-lain, itu sudah termasuk itu semua. Yaitu 58.400. Nah, kalau dijual dengan ukuran 18 seperti ini, itu harganya kurang lebih 87.600. Itu sudah untung 50%. Ya, 87.600 tuh apa ya, untuk ukuran cake seperti ini murah lah ya. Lagi modern cake masuknya tadi tengahnya juga kan ada feeling coklatnya, ada krim juga. Jadi jangan digambar ibu kok kayaknya cuma kayak gitu doang ya, rasanya gimana gitu. Ini rasanya enak loh Bu, beneran asli enak. Jadi ketika dimakan dia ada dalamnya ada isian Bella spread coklatnya, kemudian ada juga krimnya, jadi dia agak berat dari si spreadnya, ringan ataupun smoothnya itu dari si coklat krimnya itu. Kemudian ada sensasi seperti krius-krius gulanya dari s'more-nya itu yang di atas ya. Kalau ibu mau lebih enak lagi, setiap lapisannya itu bisa ibu kasih cincangan buah segar kayak misalkan strawberry, blueberry, raspberry, bebas di setiap sisinya tadi krimnya tadi. Ada pertanyaan tuh, Sob? Ada pertanyaan? Bentar. Mister, kalau habis video insert nyobain nggak tuh cake-nya? Wah, dibawa langsung sama Sepnya. Bukan nyobain, tapi saya suruh nyobain loh. Saya suruh malah tuh. Bukan gak perlu dia minta, tapi saya suruh cobain dia. Iya, dipotong. Ada sesi nyicip-nyicip. Maksudnya ada sesi nyicip-nyicip? Nyicip pasti saya cicipin Bu ini.
Mau saya potong. Tuh pada minta dipotong Chef. Diiris dong chef. Oke, saya iris ya. Saya iris. Kalau misalkan ada yang bilang diiris dong chef, saya iris. Oke. Saya iris yang baru. Biar ibu tahu tengahnya ya. Nih. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, creamy banget kan? Ke dalamnya. Nah. Coba dong bentar. Oh, Mister kasih testimoni. Wah, ini kayaknya orang yang Mister nih. Udah. Mister suruh kasih testimoni katanya. Mister, mau cobain Mister? Nah, saya kasih sendok Misternya. Mister, cobain. Mister mukanya jangan dikasih lihat katanya. Ya. Cobain Mister dari mulai ininya gimana? Jangan ini, jangan ngada-ngada asli. Asli ini. Enak gak? Banget. Coklat Bella. Tuh ya, itu asli. Ini mau saya balik ini kamera tuh dia nggak boleh katanya. Oke, ini coklat naked coklat s'more cake. Sajiannya memang sangat simpel dan juga sebenarnya ini simpel bukan karena berarti simpel banget dan jangan rasanya gimana. Simpel belum tentu nggak enak, tapi ini enak banget asli. Dan ini biasa disajikan di Eropa itu untuk menu dessert biasanya. Biasanya tuh untuk s'more-nya ini sendiri itu aslinya tuh menggunakan crackers atau biskuit. Itu yang atasnya dikasih marshmallow kemudian dibakar seperti tadi, kemudian ditumpuk lagi. Jadi ada sensasi dari si marshmallow-nya itu. Oke, untuk challenge minggu depan tantangan dari saya adalah ibu membuat s'more cake juga ataupun membuat naked coklat cake seperti ini ya. Jadi gampang ini. Kemudian di tag menggunakan di tag ke Instagramnya Bella Coklat, tapi ada tapinya. Cari atau menggunakan produk Bella yang untuk isiannya ya. Menggunakan produk Bella yang lain, jangan menggunakan produk Bella yang coklat ya. Jangan menggunakan yang coklat, ingat jangan menggunakan yang coklat. Kita ada 5 kok. Ada choco and cashew, ada cashew nut, ada tiramisu, ada cheese, tuh ada 4 lagi ya. Jadi silakan pilih dari 4 varian tadi selain coklat ya, bikin membuat naked s'more cake. Ini namanya bukan coklat tapi naked cheese s'more cake atau naked tiramisu s'more cake bebas ya. Kalau untuk sponge cake-nya terserah ibu mau bikin yang vanilla ataupun mau pakai yang coklat silakan. Ditunggu sampai tanggal 13 Oktober 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ditunggu. Adanya juga ada, tetap ada celemek dari saya yang juara pertama. Dan juga tetap saya penilaiannya tetap menggunakan sistem voting dari tim Bella sendiri. Oke? Nggak punya torch, Chef. Gimana, Chef? Atasnya? Nggak punya torch. Ya ini namanya kan s'more ya, jadi ada s'more, ada sesuatu di atasnya. Boleh lah kalau misalkan nggak ada ini, ibu bisa pakai marshmallow yang dibakar, bisa. Kemudian pakai nggak pakai putih telur, silakan bebas pakai yang lain ya. Yang penting saya pengen tahu naked coklat cake-nya itu. Kalau s'more sendiri kan dari kata s'more, jadi ada sesuatu di atas cake-nya itu, jadi nggak harus
putih telur dengan gula, nggak harus marshmallow, terserah ibu ya. Yang penting naked, jadi coklatnya itu kelihatan lapisan-lapisannya. Oke, sekian dari saya. Pesan dari saya, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap pakai masker jika ingin keluar rumah, dan jika tidak ada berkepentingan yang secara penting banget itu tidak usah keluar rumah, lebih baik di rumah aja. Tetap menggunakan masker. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua diberi kesehatan. Amin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.